Jadi, karena perkuliahan saat ini sudah online, jadi tugas itu bakal diberikan lewat Classroom. Jadi yang pertama kita buka adalah kita buka Classroom-nya dulu. Setelah Classroom-nya terbuka, kita pilih yang pemrograman mobile sesuai mata kuliah yang kita pilih, dan di sini bakal ditampilkan tugas kita. Jadi di sini diketahui bahwa ini adalah tugas minggu ke-7, dan di sini ada 3 percobaan. Kita bakal coba yang pertama dulu. Nah, percobaan pertama ini adalah Android Fundamental yang 5.1. Ini tentang tema style dan rubber. Jadi di sini ada tulisannya welcome this practice. Ini kayak perkenalannya gitu, dan ini ada introduction-nya. Jadi dijelaskan juga bahwa di chapter ini kita akan belajar bagaimana mengaplikasikan style untuk tampilannya, untuk menggunakan rubber Yesus, dan menggunakan tema buat aplikasi kita. Jadi di praktek ini kita akan mempersingkat coding untuk mudah dibaca. Terus di sini juga dikasih tahu apa yang harus kita tahu dulu untuk menggunakan coding yang ada di sini, dan apa yang akan kita pelajarin, dan apa yang akan kita lakukan. Terus kita buka yang kedua. Yang kedua ini kayak semacam interface dari programnya. Jadi di sini kayak tampilan interface-nya. Terus di sini juga dikasih tahu kita akan menggunakan 2 set dari button elemen dan 2 text elemen juga. Terus yang selanjutnya ada task 1. Di sini udah mulai masuk ke cara ngebuat aplikasi ini. Di sini kita dijelaskan bahwa di sini kita harus ngebuat aplikasi Scorekeeper. Jadi di sini kita mulai lagi Android Studio-nya dan buat Android Studio barunya dengan nama Scorekeeper dengan template MPT Activity. Terus kita juga harus ngebuat layout-nya di main activity, terus kita harus masukin codingnya, dan beberapa coding ada yang harus kita hapus, coding bawaan dari sana. Terus kita masukin lagi hingga sama kayak gini. Nah, terus kalau udah gitu, di sini juga ada kita harus ngebuat score containers-nya. Setelah kita ngebuat, dan kita tuh beneran harus ngikuti semuanya persis apa yang ada di sini, dan jangan ada dilewatin karena nanti hasilnya bakal beda. Setelah itu kita buat vector access. Nah, vector access ini kayak semacam Emacs buttonnya gitu. Nah, di sini vector access-nya itu ngebuat 2, yang IC plus dan IC minus. Nih, ini buat yang plus dan ini buat yang minus. Nah, itu di sini juga ditampilkan coding, dan kita harus nyamakan persis coding yang kita pakai sama yang ada di sini. Setelah itu kita akan membuat text elemen dan variable score-nya. Lalu kita mengimplementasikan klik buat Emacs button elemen. Dan selanjutnya kita masuk ke task yang kedua, yaitu ngebuat rubber khusus. Yang pertama kita ngebuat save variable-nya. Setelah itu kita mengaplikasikannya pada background, dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya buat yang keempat itu adalah style untuk tampilan elemenmu. Jadi yang pertama kita buat button style-nya dulu. Jadi ini kayak lebih cantikannya lagi. Terus itu kita membuat text view style-nya. Nah, di sini cuman ada 2 langkah. Terus kayak cuman nge-update aja jadi biar lebih bagus. Jadi entar tampilannya kayak gini. Lebih bagus dari tampilan yang tadi. Dan selanjutnya buat yang terakhir itu adalah tema and final touch. Jadi di sini kita tuh kayak ngebuat mode siang dan mode malam, atau kayak mode terang sama mode gelap. Jadi kita tuh kayak bisa milih gitu di aplikasinya. Nah, di sini kayak ada night mode dan day mode. Dan kemudian kita ikuti aja coding-coding yang ada di sini. Nah, ini tampilan dari malam. Terus di sini juga ada step in taskless. Jadi kalau misalnya aplikasinya itu pertama landscape, jadi kita balik gitu, kayak skornya itu nggak bakal hilang karena kita udah kayak nyimpan yang ada di sini nih. Kalau misalnya kita balik kayak gini, misalnya sebelumnya emang udah 2, terus kita balik tetap bakal 2 dan datanya nggak bakal hilang karena kita udah simpan. Nah,
Kemudian kita harus karena kita udah tahu caranya, kita aplikasikannya di Android Studio. Nah, jadi ini tampilannya di Android Studio. Saya udah buat programnya ini sebelumnya, jadi saya udah ngikutin semua perintah yang ada di Google tadi dan ngikutin sama persis. Kalau ada yang beda, ini saya nggak buka, ada 6 tab di sini. Nah, kalau misalnya kita udah kayak ngikuti semua yang saya lakukan itu, kalau misalnya kita mau jalankan nih, kita butuh emulator, kan di sini emulatornya belum ada. Jadi saya ngegunain emulatornya itu Jenny. Kita harus membuka Jenny-nya dulu. Nah, ini saya ngebuka Jenny-nya. Nah, jadi ini adalah emulator yang saya gunakan. Dan saya pilih yang Google ini. Terus kita aktifkan dulu. Kita startkan. Ini emang prosesnya lumayan agak lama kalau buat nge-startkan ini. Dan kita beneran harus mengaktifkan internet kita kalau kita gunain aplikasi ini. Kita tunggu aja sampai tulisan ini berubah jadi on statusnya. Nah, ini kalau misalnya kita nggak pakai Genie, kita bisa pakai emulator yang lain, atau kita juga bisa ngegunain itu langsung dihubungkan ke HP kita. Nah, ini kita pindah lagi ke Android Studio. Dan setelah dilihat di sini udah ada tulisannya Jenny Manson, kemudian kita apply, kita runkan, dan nanti bakal muncul kayak gini Jenny-nya. Kan udah sukses tuh. Nah, ini tampilannya. Kalau udah sukses. Nah, jadi ini tampilannya. Di sini ini tampilan awal itu ngegunain mode siang. Terus kalau misalnya kita pencet sini, skornya bakal nambah kan buat pin 1, buat pin 2. Terus ini kalau misalnya kita kurangin, dan dia bisa sampai ke negatif juga ya. Jadi kalau misalnya kita mau ganti mode siang atau mode malamnya, kita pilih ini. Nah, jadi kan ini tampilannya kayak begini gitu. Nah, ini jadi tampilannya udah dibalik dan skornya itu tetap sama yang tadi, karena udah kita masuki coding yang dia itu bakal nyimpan skornya itu. Dia tetap bisa sama persis kayak yang tadi. Terus kalau misalnya kita mau ganti juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, jadi karena tadi kita udah yang 5.1, selanjutnya kita yang 5.2. Nah, jadi di 5.2 ini kita buka ya yang awal. Jadi di sini ini adalah tentang kartu dan warna. Terus kita bisa baca introduction-nya di sini. Jadi dikatakan ini adalah pedoman desain dari Google untuk serangkaian praktek terbaik untuk membuat aplikasi yang menarik secara visual dan intuitif. Iya kali ya kalau di Indonesia kan. Dan di dalam praktek ini kita akan belajar untuk menambah chat view dan floating action button ke aplikasi kita. Dan di sini kita juga akan menggunakan gambar secara efisien dan efektif. Terus jadi ini kayak main-main tentang warna sama kartu gitu. Terus sama seperti tadi, jadi apa yang akan kita pelajarin bakal dituliskan dan apa yang akan kita lakukan. Terus yang kedua ada overview-nya dari aplikasi tersebut. Jadi aplikasi pertamanya itu tampilannya seperti ini, kayak polosan gitu, nggak ada kartu dan warnanya. Terus kita ubah deh jadi lebih menarik gitu. Jadi ini lebih kayak main ketampilannya aja. Terus kita lanjut ke langkah pertama ya, yang task pertama. Jadi di sini kita disuruh ngedownload Open and Run dari Material.me Project. Di sini kita open ya. Jadi ini tuh nama webnya itu GitHub. Buat yang nggak punya GitHub, bikin GitHub-nya dulu ya. Jadi di sini kita ngedownload. Ini udah saya download, jadi saya nggak perlu download lagi. Kemudian setelah kita download, kita buka aplikasi itu di Android Studio, dan kalau misalnya kita jalankan aplikasi itu bakal tertampilnya tuh yang ini, yang polosan masih. Nah, habis itu, kalau misalnya kita ke aplikasi itu, kita kayak buka-buka gitu. Nah, di sana itu di bagian Java-nya ada Spot Java, ada Spot Adapter, dan Main Activity-nya.
Terus di sana juga ada stringnya, jadi di sana stringnya itu udah terisi sama list item. Nah, list item ini bukannya di layout di bagian restnya. Terus kalau udah itu kita lanjut ke task yang kedua. Jadi di sini udah mulai nambahin chart free dan gambarnya. Nah, jadi buat nambahin chart free-nya itu ini buat kan di sini itu kita bakal ngeubah codingnya jadi kayak gini. Cuman karena ini ngegunain Android Studio versi lama, jadi kayak gini. Cuman kalau kita gunain Android Studio yang versi baru itu bisa udah masuk, jadi nggak perlu diubah lagi buat kayak gini. Terus ini ada yang harus kita ganti dan codingnya harus kita samakan kayak gini. Nah, terus langkah selanjutnya kita harus ngedownload gambar. Nah, jadi downloadnya itu di sini, tinggal kita buka aja. Sama sebelumnya itu downloadnya di GitHub juga, jadi kita harus punya aplikasi GitHub ya. Nah, jadi ini di download entar. Cuman ini karena saya udah ngedownload, jadi nggak usah aja di download. Nah, terus kalau misalnya udah di download nih, itu tampilan download gambarnya itu bakal gini. Nih. Ini buat yang tenis kayak gambar pada umumnya. Ada swimming. Jadi setiap teksnya itu dikasih gambar gitu. Nah, terus kita ngebuka downloadan itu di Drabble-nya, kita masukin gambar itu ke Drabble. Kemudian ini masukin coding lagi, terus habis kita download gambar, kita modifikasi spot object-nya, terus kita fixkan instalasi datanya, dan di sini kita nambah image view-nya ke list item. Ya, kita harus nambahin, jangan dilewatin satupun. Terus gunain grid-nya juga. Nah, kalau udah sampai situ tampilannya udah kayak berwarna gitu, udah selesai berwarna. Cuman kurangnya di sini itu kayak cuman berwarna doang, cuman kayak nggak bisa diapa-apain gitu. Jadi supaya aplikasinya bisa diapain, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu membuat chart view-nya buat yang mindah, swipe, sama clickable-nya. Nah, yang pertama itu implementasikan buat ngehapus. Jadi kalau misalnya di swipe ke samping gitu, kayak dia tuh terdelete gitu. Dan kita ikuti aja codingnya sama persis kayak gini. Terus ini juga ada implementasi drag and drop-nya juga. Dan ini adalah buat daily activity layout-nya. Terus selanjutnya ada detail view, and click listener. Dan kalau udah kita lanjut ke teks 4. Di sini kita nambah FAB dan milih material desain color-nya. Jadi kalau nambah FAB itu kita kayak nambah icon juga, vektor asetnya di sini. Jadi ini itu nanti fungsinya untuk ngembaliin kayak bukan aplikasi, kayak yang card-nya yang terhapus-hapus itu, kayak ngembaliinnya itu dari sini. Terus ini kita milih material desainnya dan jadi kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya diimplementasikan ke Android Studio, jadi ini punya saya kerjain sama persis yang di situ. Terus kita jalankan aja ya. Nah, jalankan. Kalau misalnya dijalankan, dia kayak gini. Jadi ini kayak udah berwarna, udah ada ngembali ini. Jadi kalau misalnya tadi katanya kalau misalnya digeser bakal hilang. Nah, hilang dia. Nih, jadi kalau misalnya digeser hilang. Ini bisa sampai habis. Terus kalau misalnya kita pencet ini, yang tadi kita delete itu kayak kembali lagi gitu. Nih misalnya basah kita delete, terus kembali lagi. Terus kalau misalnya kita buka nih, kita buka yang di bawah aja, nggak betul kan? Udah buka di sini aja yang badminton. Nah, jadi di sini dituliskan juga badminton itu apa. Terus kita kembali. Jadi tadi kita udah kerja yang 5.2, selanjutnya kita kerjain yang 5.3.
Jadi sebenarnya yang 5.3 ini lanjutannya dari 5.2. Kan yang 5.2 tadi tuh sampai di ngewarnain, ngasih cut sama buat nge-switch-switchnya itu. Terus di 5.3 itu kita bicara tentang layoutnya. Nah, jadi aplikasinya itu rencananya bakal bisa dibuka di tab. Jadi kayak gini. Nah, jadi yang pertama kita lakukan itu kita nge-support landscape-nya dulu. Jadi kita itu ngeganti grid layout manager-nya. Kemudian kita memodifikasikan main activity-nya. Terus kalau kita udah nge-spot landscape-nya, kita nge-support tab buat di tab-nya. Jadi buat di tab-nya itu mengadaptasikan layout. Jadi kalau misalnya tab-nya itu landscape bakal terlihat 3. Kan kalau misalnya di HP tadi itu kayak cuman 1 aja kalau misalnya dia berdiri. Cuman karena di landscape itu karena di tab itu lebih besar, jadi dia itu kalau di tab tuh bakal terlihat 2 gitu. Jadi kalau misalnya kita udah nge-support tabelnya, kita udah nge-update table list item stylenya, table spot detailnya, kita ngelokalkan aplikasi kita. Jadi di sini kita ngebukanya lewat string dan kita pilih yang bahasa Inggris karena belum ada yang bahasa yang lain, jadi kita pilih yang bahasa Inggris aja lah. Ada sih bahasa lain, cuman kan kita nggak paham dan emang universalnya udah bahasa Inggris, jadi kita pilih itu aja. Terus dah selesai deh. Jadi 5.3 ini simple, dan kalau misalnya kita lihat di Android Studio-nya, ini kan no device. Tadi udah saya hapus karena ini buat dijalankan di tab, jadi kita pilih yang tab aja. Di Genie-nya kita aktifin dulu. Seperti biasa, ngaktifin Genie-nya ini butuh waktu. Belum keluar. Jadi statusnya harus berubah menjadi on. Kan kita jalankan aja, kita kan ini lagi diinstal dan sukses. Nah, jadi kayak gini. Jadi kalau misalnya dia dalam bentuk berdiri, dia bakal tampilannya 2. Terus kita ubah yang atasnya. Dan ini 3. Jadi gini deh tampilannya.